Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfira Barang dari kelas 8F. Saya adalah ketua kelompok 3 mata pelajaran SKI dengan guru mata pelajaran Mega Anjarsari Manangi. Dan ini adalah anggota-anggota saya. Tema pada hari ini adalah 3 khalifah besar dinasti Abbasiyah. Dari 37 dinasti Abbasiyah terdapat beberapa orang khalifah yang terkenal, di antaranya Abu Ja'far al-Mansur, Harun al-Rashid, dan al-Makmum. Pada masa pemerintahan ketiganya merupakan periode keemasan peradaban Islam. Para khalifah agung tersebut dikenal sebagai penguasa yang adil dan bijaksana. Juga memiliki perhatian dan kecintaan yang kuat terhadap ilmu pengetahuan, dukungan dan kegigihan mereka dan pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam tercermin dalam berbagai kebijakan pemerintahannya. Khalifah Abu Ja'far al-Mansur berkepemimpinan dari 136 sampai 158 Hijriah atau 754 sampai 775 Masehi, pendiri kota Baghdad. Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad al-Mansur adalah khalifah kedua Bani Abbasiyah, putra dari Muhammad bin Ali bin Abdullah ibn Abbas bin Abdul Muthalib, dilahirkan di Hamimah pada tahun 101 Hijriah. Ibunya bernama Salamah al-Bariyah, seorang wanita dari suku Barbar. Al-Mansur merupakan saudara Ibrahim al-Imam dan Abdul Abbas as-Safa. Al-Mansur memiliki kepribadian kuat, tegas, berani, cerdas, dan memiliki otak yang cemerlang. Dia dinobatkan sebagai putra mahkota oleh kakaknya, Abdul Abbas bin Asaf. Ketika Asaf meninggal, Al-Mansur dilantik menjadi khalifah saat usia 36 tahun. Al-Mansur seorang khalifah yang tegas, bijaksana, alim, berpikir maju, baik, budi, dan pemberani. Ia tampil dengan gagah, berani, dan cerdik menyelesaikan beberapa persoalan pemerintah dinasti Abbasiyah. Al-Mansur juga sangat mencintai ilmu pengetahuan. Kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan menjadi pilar bagi pengembangan peradaban Islam di masanya. Setelah menjalankan pemerintah selama lebih dari 22 tahun, pada tanggal 7 Zulhijjah tahun 158 Hijriah atau 775 Masehi, Al-Mansur wafat ketika perjalanan ke dalam pemerintahan. Setelah dilantik menjadi khalifah pada tahun 136 Hijriah atau 754 Masehi, Al-Mansur membenahi administrasi, pemerintahan, dan kebijakan politik. Dia menjadikan wazir sebagai koordinator kementerian. Wazir pertama yang diangkat bernama Khalid bin Barmak, berasal dari Balkh Persia. Al-Mansur juga membentuk lembaga protokoler negara, sekretaris negara, kepolisian negara, di samping membenahi angkatan bersenjata. Dia menunjuk bin al-Rahman sebagai hakim pada lembaga kehakiman negara. Jabatan pos yang sudah ada sejak pada masa dinasti Umayyah ditingkatkan peranannya, terutama untuk menghimpun seluruh informasi dari daerah. Administrasi kenegaraan berjalan dengan lancar, sekaligus menjadi pusat informasi khalifah untuk mengontrol gubernur-gubernurnya. Untuk memperluas jaringan politik, Al-Mansur menaklukkan kembali daerah-daerah yang melepaskan diri dan menertibkan keamanan dari daerah perbatasan. Di antara usaha tersebut adalah benteng-benteng di Asia, di kota Malatya, wilayah Capacodia, dan Sisilia pada tahun 756-758 ke utara. Bala bantuannya juga melintasi pegunungan Taurus dan mendekati Selat Bosporus. Selain itu, Al-Mansur membangun hubungan diplomatik dengan wilayah-wilayah di luar Jazirah Arab. Dia membuat perjanjian perdamaian dengan Raja Konstantin V dan mengadakan gencatan senjata antara tahun 758 sampai 765 Masehi. Khalifah Al-Mansur juga melakukan dakwah Islam ke Bizantium. Ia berhasil membuat kerajaan tersebut membayar upeti tahunan kepada dinasti Abbasiyah. Selain itu, dia juga
mengadakan kerjasama dengan Raja Pepin dari Prancis. Saat itu kekuasaan Bani Umayyah II berada di Andalusia yang dipimpin oleh Abdurrahman ad-Dakil. Al-Mansur berhasil menaklukkan daerah Afrika Utara pada tahun 144 Hijriah, meski terkadang kota Kairawan sering berganti wali. Namun pada tahun 155 Hijriah kota tersebut dikuasai penuh oleh Daulah dinasti Abbasiyah. Mendirikan kota Baghdad pada masa awal pemerintahan dinasti Abbasiyah, yakni di masa Abdul Abbas As-Saffah. Pusat pemerintahan berada di kota Anbar, sebuah kota kuno Persia di sebelah timur Sungai Eufrat. Istana diberi nama Hashimiyah, dinisbahkan kepada sang kakeknya, Hashim bin Abdi Manaf. Pada masa Al-Mansur, pusat pemerintahan dipindahkan lagi ke Kufa. Ia mendirikan istana baru dengan nama Hashimiyah II. Selanjutnya, untuk lebih memantapkan dan menjaga stabilitas politik, Al-Mansur mencari daerah strategis untuk dijadikan ibu kota negara pilihannya. Jatuh pada daerah yang sekarang dinamakan Baghdad, terletak di tepian sungai Tigris dan Eufrat sejak zaman Persia kuno. Kota ini sudah menjadi pusat perdagangan yang dikunjungi saudagar dari berbagai penjuru dunia, termasuk para pedagang dari Cina dan India. Menurut cerita rakyat, daerah ini sebelumnya adalah tempat peristirahatan Kisra Anushirwan, Raja Persia yang termasyhur. Baghdad berarti Taman Keadilan. Taman ini lenyap bersama hancurnya kerajaan Persia, namun namanya tetap menjadi kenangan rakyat. Kota tersebut dibangun khalifah dengan melibatkan para arsitektur, tukang batu, tukang kayu, ahli lukis, ahli pahat, dan lain-lain. Mereka didatangkan dari Syria, Mosul, Basrah, dan Kufah, yang berjumlah sekitar 100.000 orang. Kota Baghdad berbentuk bundar di sekeliling di bangunan dinding atau tembok yang besar dan tinggi. Sedangkan di sebelah luarnya digali parit besar yang berfungsi sebagai saluran air sekaligus benteng pertahanan. Pengembangan ilmu pengetahuan. Al-Mansur menunjukkan minat dan perhatian yang besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, penyelesaian literatur Iran dan Irak, Greek, serta Syriani dilakukan secara besar-besaran. Dia mendorong usaha menerjemahkan buku-buku pengetahuan dari kebudayaan asing ke bahasa Arab agar dikaji orang-orang Islam. Pengurunan tinggi ketabiban di Junasapur yang dibangun oleh Khosrow Anushirwan 351 sampai dengan 579 Masehi. Kiasar Pasya dihidupkan kembali melalui tenaga pengajar dari tabib asal Greek dan Roma yang menjadi tawan paran. Al-Mansur juga mendirikan sebuah perguruan tinggi sebelum gudang pengetahuan yang diberi nama Baitul Hikmah. Usahanya itu telah menjadikan kota Gahdaba. Sebelum itu, ilmu pengetahuan dan perubahan Islam, ia mengajak banyak ulama dan para ahli dari berbagai daerah untuk datang dan tinggal di Baghdad di mendorong pembukaan ilmu agama seperti fikih, tafsir, tauhid, hadis, dan ilmu lain seperti bahasa dan ilmu sastra.
Pada masa lahir juga para penjangan, pengarang, dan penerjemah yang hebat, termasuk Ibnu Mukafif. Ia menerjemahkan buku Kahula wa Dinamah dan bahasa Paris.